Halo teman-teman semua, kami dari TPB 12A kelompok 1 akan mempresentasikan hasil research based learning mengenai penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Anggota kelompok kami terdiri dari Rihayu, Flora Meika, Regita Desli, Aisyah Ramadini, Deka Syabina, dan Syahira Zahra. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada sejarah hukum Bernoulli, yang kedua ada teori hukum Bernoulli, yang ketiga ada penjelasan mengenai rumus hukum Bernoulli, yang keempat ada teori Torsuli, yang kelima ada alat dan bahan serta cara kerja pembuatan kincir air, yang keenam ada prinsip kerja pada kincir air serta kesimpulan. Yuk sama-sama kita dengar video penjelasannya. Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Terdapat beberapa asumsi hukum Bernoulli diantaranya. Yang pertama, fluida tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible dan non-viscous. Yang kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Yang ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Yang keempat, tidak ada pompa di bagian pipa. Yang kelima, aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus tahu nih apa pengertian dari hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli membahas mengenai hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Maka, jadilah persamaan atau rumus hukum Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah setengah dikali ρ1 dikali V1 kuadrat ditambah ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali ρ2 dikali V2 kuadrat ditambah ρ2 dikali G dikali H2 dengan keterangan sebagai berikut. P1 sebagai tekanan pada fluida 1, P2 sebagai tekanan pada fluida 2, ρ1 sebagai massa jenis fluida 1, ρ2 sebagai massa jenis fluida 2, V1 sebagai kecepatan fluida pada pipa 1, V2 sebagai kecepatan fluida pada pipa 2, G sebagai percepatan karena gravitasi, H1 sebagai ketinggian penampang pada pipa pertama, H2 sebagai ketinggian penampang pada pipa kedua. Teorema Torricelli. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan. Salah satunya yaitu teorema Torricelli yang paling sesuai dengan alat yang kami buat. Teorema ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada prinsip kerja kincir air sederhana ini dengan objek berupa botol yang dilubangi sebagai keluarnya semburan air untuk kincir dapat berputar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kincir air ini diantaranya yaitu stik kayu, tutup botol, botol atau kaleng, lilin, dan korek api. Lalu ada pisau, tampah atau wadah, lem tembak, sedotan, dan juga air. Berikut ini cara pembuatan kincir air.
Prinsip kerja kincir air terdiri dari lubang output yang berfungsi sebagai keluarnya air dari dalam botol melalui sebuah lubang, atau seperti botol bocor inilah yang menerapkan hukum Bernoulli. Setelah air mengalir dari lubang output, maka kincir air akan berputar. Semakin kuat air yang mengalir, maka kincir semakin cepat berputar. Energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari energi potensial gravitasi yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. Umumnya kincir digunakan untuk pemanfaatan energi mekanik secara langsung. Kemudian dari energi mekanik tersebut dapat juga dikonversi menjadi energi listrik. Inilah salah satu keunikan dari kincir air. Kesimpulan, dari hukum Bernoulli menjelaskan sebuah konsep dasar aliran fluida zat cair bahwa tekanan dari sebuah aliran zat cair dapat merubah energi potensial air menjadi energi mekanik yang mengakibatkan kincir air dapat berputar. Selain itu, percobaan ini membuktikan bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Untuk kelebihan alat ini adalah konstruksi alat yang sederhana sehingga mudah dibuat, hanya menggunakan air mengalir sebagai pemacu gerak kincir, dan energi yang dihasilkan dari kincir air skala besar dapat dimanfaatkan pada kehidupan. Namun, kekurangan pada alat ini adalah mengandalkan arus deras dalam mempercepat kecepatan. Keunikan dari alat ini adalah kincir air skala kecil memiliki desain yang sederhana dan biaya yang relatif murah. Kincir air hanya memanfaatkan air mengalir untuk menggerakkannya dan dapat menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi mekanik, kincir air berskala besar juga dapat menghasilkan energi listrik sebagai energi terbarukan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.